Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang luas permukaan benda putar menggunakan integral tertentu. Jadi kalau minggu kemarin ya kita mempelajari tentang bagaimana cara menghitung panjang busur dengan integral tertentu. Nah, sekarang luas permukaan benda putar. Nah, benda putar sendiri volumenya juga sudah sempat kita pelajari. Nah, kalau kita sudah pernah mempelajari volume, maka selanjutnya adalah luas permukaan, di mana luas permukaan itu sendiri adalah luasan yang terbentuk atau luasan dari sebuah benda yang bervolume. Nah, untuk luasan permukaan benda putar ini akan ada dua rumus atau akan ada dua formula yang bisa kita gunakan, yaitu luas permukaan benda putar pada sumbu X dan pada sumbu Y. Nah, yang pertama adalah pada sumbu X. Luas permukaan atau kulit dari benda putar yang terjadi apabila busur AB, jadi A di sini sampai B di sini, di mana AB merupakan bagian dari kurva Y sama dengan Fx. Jadi garis hijau ini adalah kurva Y sama dengan Fx. Nah, kemudian kurva ini diputar terhadap sumbu X. Maka, untuk menghitung luas permukaan atau luas kulit benda putarnya pada interval sumbu X sama dengan A dan sumbu X sama dengan B, itu bisa kita rumuskan L adalah luas permukaan sama dengan 2pi integral A hingga B, di mana A dan B ini adalah pada sumbu X. Kemudian integral A hingga B dikalikan Y. Y ini apa? Y ini adalah fungsinya. Jadi dikalikan fungsinya, integral A hingga B, fungsinya dikalikan dengan akar 1 plus dy per dx kuadrat. Jadi kemarin kalau dy per dx ini adalah rumus dari panjang busur ya. Nah, dy per dx, di mana dy per dx ini adalah turunan fungsi y sama dengan fx, atau kita bisa sebut dy per dx adalah y aksen terhadap dx. Nah, untuk rumus yang kedua, kalau tadi diputar terhadap sumbu X, sekarang diputar terhadap sumbu Y. Nah, kalau diputar terhadap sumbu Y, contoh ada sebuah kurva X sama dengan Fy. Jadi nanti isi fungsinya adalah X sama dengan yang berisi Y. Diputar terhadap sumbu Y dengan interval C hingga D. Jadi C dan D ini itu intervalnya ada pada sumbu Y. Nah, tentukan luas permukaan benda putar yang terjadi. Maka luas permukaannya adalah L sama dengan 2pi integral C hingga D, integral C hingga D dari X. X ini apa? X ini adalah fungsinya. Nah, fungsinya dikali dengan akar 1 plus dx per dy kuadrat. Berarti ini dikuadrat, diturunkan kemudian dikuadratkan terhadap integral dy. Nah, contoh, tentukan luas permukaan benda putar dari kurva y sama dengan akar x. Y sama dengan akar x. Berarti di sini ini adalah fungsi y sama dengan fx. Nah, intervalnya 0 sampai 4. Kemudian mengelilingi sumbu apa? Mengelilingi sumbu X. Nah, untuk menjawabnya, langkahnya ada 4 langkah ini. Pertama, kita harus menentukan batasnya. Batasnya pada sumbu X atau pada sumbu Y. Kemudian diputar pada sumbu apa? Diputar pada sumbu X atau diputar pada sumbu Y. Kemudian menentukan rumusnya. Barulah menentukan rumus. Kita bisa pakai rumus yang pertama atau yang kedua kalau sudah menentukan batas dan sumbu putarnya. Nah, langkah kedua, menurunkan fungsinya. Nah,
menurunkan fungsi yang ini, menurunkan fungsi Y sama dengan akar X. Setelah menurunkan fungsi, masukkan fungsi dan hasil turunan. Hasil turunan yang ini tadi, yang di langkah 2, dimasukkan ke rumus yang dari langkah 1. Kemudian setelah itu barulah kita menghitung menggunakan rumus tadi, L sama dengan 2pi akar bla bla bla. Nah, sekarang langkah pertama. Nah, kalau digambar kurva Y sama dengan akar X, ini bentuknya seperti ini. Jadi dia kurva ke arah atas. Kemudian intervalnya berapa? Intervalnya 0 sampai 4. Berarti 0 ini sampai 4. Nah, ini adalah intervalnya. Mengelilingi sumbu X. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Berarti dia mengelilingi sumbu X. Nah, sehingga batasnya tadi kan 0 sampai 4, maka 0 ini adalah nilai A-nya atau batas bawah, dan 4 ini adalah nilai B-nya, batas atas. Dia diputar terhadap sumbu X. Maka rumus yang bisa kita gunakan adalah rumus yang pertama, yaitu L sama dengan 2pi integral A hingga B. A hingga B ini ya, kemudian fungsinya ini dikali akar 1 plus turunan fungsi yang dikuadratkan. Nah, kemudian langkah kedua tadi, kita harus menurunkan fungsi dari kurvanya. Fungsi dari kurvanya kan Y sama dengan akar X. Nah, harus diingat, akar X itu sama dengan X pangkat setengah. Nah, Y sama dengan X pangkat setengah. Jika diturunkan atau dy per dx atau y aksennya, maka ini sama dengan, kalau diturunkan berarti pangkatnya dijadikan konstanta ke depan, kemudian x pangkat setengah dikurangi 1, maka y aksen setengah, x setengah dikurangkan dengan 1, berarti minus setengah. Nah, ingat, kalau misal ada A pangkat minus N, maka itu sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi 1 per A pangkat N. Jadi A pangkatnya minus ini bisa jadi positif kalau diletakkan di bawah atau sebagai penyebut. Maka setengah X pangkat minus setengah ini sama dengan 1 per 2-nya tetap di bawah ya, maka ini pindah ke bawah sama 2, maka X pangkat setengah. Nah, X pangkat setengah sama dengan apa? Sama dengan akar X, maka 1 per 2 akar X. Ini adalah dy per dx atau y aksennya. Kemudian langkah ketiga, memasukkan fungsi dan hasil turunan dari langkah kedua ke rumus yang telah ditentukan di langkah pertama. Nah, tadi rumus yang kita pakai karena dia pada sumbu X ya, diputarnya dan batasnya juga pada sumbu X, maka rumus yang kita pakai adalah L sama dengan 2pi integral A hingga B dari Y akar 1 plus dy per dx kuadrat dx. Nah, di sini kita bisa masukkan 2pi tetap 2pi, kemudian y. Nah, y ini berapa? Y ini y sama dengan akar x, maka di sini y-nya diganti akar x. Kemudian akar dari 1 plus dy per dx kuadrat. Nah, ini kan 1 per 2x pangkat minus setengah kuadrat. Nah, sehingga ingat dy per dx nya kalian boleh tulis dalam bentuk seperti ini atau seperti ini atau seperti ini, nanti hasilnya sama, yang memudahkan saja untuk kalian. Nah, akar x dikali akar 1 plus setengah x pangkat minus setengah kuadrat. Nah, harus diingat, kalau ada A pangkat M kemudian dikuadratkan atau dipangkatkan
N, maka nilai A itu adalah pangkatnya dikalikan. Nah, sehingga setelah kita memasukkan ini, kita bisa lanjut ke langkah keempat, yaitu menghitung luas permukaan kulit. Nah, tadi kita pakai ini ya, maka kan ini L sama dengan 2pi integral 0 hingga 4 akar X akar 1 plus, tadi kan ini sama dengan 1/2 akar X ya, dikuadratkan terhadap integral dx. Nah, maka kita bisa tulis L sama dengan 2pi integral 0 hingga 4 akar X akar 1 tetap plus 1/2 X kuadrat. Saya tulis di sini 1/2 akar X dikuadratkan. Ingat kaidah ini, kalau misalnya ada pecahan atau bentuk seper, kemudian dipangkatkan M, dikurang dan dipangkatkan M, maka ini sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M. Maka ini sama dengan 1/2, 1, kemudian 2 akar X dikuadratkan, 2 akar X dikuadratkan. Nah, ini sama dengan 2 kuadrat akar X kuadrat, maka 4 akar X kuadrat, akar X dikuadratkan maka 4x, itu sama dengan 1/4x ya, berarti 1/4x dx. Nah, kita sampai tahap ini, kemudian kita hitung lebih lanjut. Nah, tadi kan jadinya akar X 2pi integral 0 hingga 4 akar X dikali akar 1 plus 1/4 X dx. Nah, kita sampai yang ini, itu adalah tahap yang ini. Nah, sehingga harus diingat ini akar dan akar. Nah, akar dan akar kita di sini nggak perlu pakai integral parsial, tapi kita bisa langsung saling mengalihkan akar ini. Karena kalau kaidah akar, misal saya punya akar 4 dikali akar 1 tambah 8. Nah, ini bisa saya tulis 1 akar dari 1 dikalikan dengan 4 ditambah 8 dikalikan dengan 4 juga. Maka 1 kali 4, 4, 8 kali 4, 32. Maka 32 tambah 4 yaitu 36, sehingga akar 36 sama dengan 6. Nah, ini juga akan sama hasilnya jika kita tulis seperti ini, akar 4 dikali 1 plus 8. Akar 4 berapa? Akar 4 kan 2, kemudian dikali akar 1 plus 8, 1 plus 8 itu 9, akar 9 adalah 3, 2 kali 3, 6, maka hasilnya akan sama. Jadi kita bisa memakai kaidah perkalian silang ini. Nah, sehingga di sini kita kalikan akar X dikalikan 1 plus 1/4x, maka 1 dikalikan X, di sini 1 dikalikan X ya, saya tulisnya, ditambah 1/4x dikali X, berarti 1/4x dikali X. Nah, sehingga di sini kita bisa tulis L sama dengan 2pi integral 0 hingga 4 akar 1 dikali X tetap X ditambah 1/4x kali X. X nya bisa kita coret, berarti plus 1/4 dx. Nah, barulah di sini kita bisa menggunakan integral parsial atau aturan rantai. Nah, sehingga di sini kita bisa pakai permisalan seperti yang kemarin. Misal U itu sama dengan X plus 1/4. Oh, di sini saya tulis dulu ya. Ini sama dengan 2pi integral 0 hingga 4, berarti kurung X plus 1/4 pangkat setengah dx. Nah, ini sama dengan U, maka du per dx, X diturunkan jadi 1, 1/4 diturunkan jadi 0.
Maka kalau dikalikan silang, DU sama dengan DX. Berarti nanti DX kita langsung bisa ganti dengan DU. Nah, setelah kita memisalkan, jangan lupa batasnya juga dirubah. Nah, batas bawah dulu. Batas bawah tadi gimana? Batas bawahnya tadi sama dengan 0. Berarti X sama dengan 0. Nah, tadi kan U dimisalkan X ditambah 1/4. Maka ketika X-nya diganti dengan 0, maka 0 ditambah 1/4 sama dengan 1/4. Nah, kemudian batas atas X sama dengan 4, maka U sama dengan X tambah 1/4 ya, kemudian X nya diganti 4, maka sama dengan 4 ditambah 1/4, yaitu 4/4, berarti 17/4, karena 4 ini sama dengan 16/4 kan, 16/4 ditambah 1/4, ini 17/4. Sehingga di sini kita bisa tulis rumus atau fungsi yang barunya. L sama dengan 2pi integral batas bawahnya tadi jadi 1/4 ya. Batas bawah jadi 1/4, batas atas jadi 17/4 dari U pangkat setengah, karena ini tadi dimisalkan dengan U dx. Nah, sehingga nanti formula yang baru L sama dengan 2pi integral 1/4 sampai 17/4 dari U pangkat setengah du. Tadi kan dx, tadi kan du sama dengan dx ya, karena hasil turunannya sama dengan 1. Nah, sekarang fungsi yang baru. Fungsi barunya fu itu kan sama dengan U pangkat setengah, maka hasil integralnya atau f besar U itu sama dengan 1/setengah ditambah 1 U pangkat setengah tambah 1, maka ini hasilnya sama dengan 2/3 U pangkat 3/2, sehingga L sama dengan 2pi dikali f besar ketika U sama dengan 17/4 dikurangi f besar dikali ketika U sama dengan 1/4. Nah, sama dengan 2pi dikali f besar ketika U sama dengan 7/4. F besarnya tadi ini ya, maka 2/3 U nya diganti 17/4, 17/4 pangkat 3/2 dikurangi ketika f besar U nya diganti 1/4, yaitu 2/3 1/4 pangkat 3/2. Nah, di sini saya tulis 2pi ini ada 2/3 sama 2/3, maka 2/3 nya bisa kita keluarkan. 2/3 kali 17/4 pangkat 3/2, ini bisa saya tulis akar 17/4 pangkat 3 dikurangi akar, nah 1/4 pangkat 3/2, berarti ini bisa saya tulis 1/4 pangkat 3 di akar. Nah, sama dengan, nah sehingga karena ini sudah 2/3 sudah berpisah dari 17/4 dan 1/4 yang di akar ini, maka ini bisa dikalikan, maka 4pi/3 akar 17/4 pangkat 3 bisa ditulis seperti ini ya, akar 17/4 kuadrat dikali 17/4. Nah, ini sama dengan pangkat 3 karena ini pangkat 2, ini pangkat 1, maka yang ini kuadrat jadi bisa diakar, sama dengan 17/4 akar 17/4.
dikurangkan. Nah ini juga sama, 1/4 akar 1/4. Nah sama dengan 4pi/3 tetap ya. Kemudian 17/4, 17/4 ini biasa saya tulis seperti ini, 17 dikali 1/4 dikurang 1/4. Nah ini kan 1/4, berarti ini bisa saya tulis akar 1 dibagi akar 4, atau ini yang 17. Ini kan kamu gak komputer nih, dihidupkan. Nah ini bisa saya tulis akar 17/4, ini bisa saya tulis akar 17 dibagi akar 4. Nah ini sama dengan 4pi/3 dikali 17/4, berarti akar 17 akar 4 2, berarti ini dikali dikurangi 1/4 akar 1 itu 1, akar 4 itu 2, berarti ini sama dengan 4pi/3 17/4 dikali akar 17/2, berarti ini jadi 17 akar 17 dibagi 4 kali 2 8, dikurangkan 1/4 dikali 1/2, maka 1/8. Nah saya lanjutkan di sini, berarti L sama dengan tadi 4pi/3 dikali 17 akar 17 dibagi 8 dikurangi 1/8. Nah sama dengan ini bisa saya tulis seperti ini, 4pi/3 kemudian 17 akar 17 dikurangkan dengan 1, karena ini penyebutnya sama 8, maka saya bisa tulis per 8 seperti ini. Nah sama dengan ini ada 4pi/3, ini ada 8 ya di bawahnya, maka ini bisa saya coret di sini, 4 bagi 4 1, 8 bagi 4 2, maka pi/3 dikali 17 akar 17 minus 1/2. Nah ini karena sama-sama penyebutnya, maka ini bisa dikalikan, maka ini sama dengan pi 3 kali 2 6, dari 17 akar 17 dikurangi 1. Nah ini adalah hasilnya. Ini kalau dihitung sama dengan 36,2 satuan luas. Nah itu untuk jawaban yang soal pertama. Nah contoh soal kedua, ini kebalikan dari contoh soal pertama. Yang kedua ini diputar mengelilingi sumbu Y, intervalnya ini harusnya Y ya, di sini Y dari 1 hingga 4, fungsinya X sama dengan 5 min akar 5 min Y. Nah langkahnya sama, ada 4 langkah, menentukan batas dan sumbu putarnya, kemudian fungsinya, kemudian masukkan fungsi dari turunannya dan menghitung luas. Nah fungsi X sama dengan akar 5 min Y kalau digambarkan seperti ini, dia kurva ke bawah arahnya. Marah ini X sama dengan akar 5 min Y, akar 5 min Y, intervalnya adalah pada Y 1 sampai 4, 1 di sini sampai 4 di sini. Nah ini adalah areanya, diputar mengelilingi sumbu Y. Maka langkah pertama menentukan batas 1 sampai 4 diputar sumbu Y, sehingga rumus yang digunakan adalah rumus kedua, yaitu L sama dengan 2pi integral batas C sampai D. Nah jadi 1 ini C, 4 ini D.
berarti ini adalah C nya, ini adalah D nya. Integral dari fungsi X yaitu akar 5 min Y dikali akar 1 plus dx per dy kuadrat. Nah, langkah kedua diturunkan fungsinya, yaitu X sama dengan min 5Y, berarti dx per dy. Maka dx per dy dari akar 5 min Y. Nah, sebelum kita menurunkannya, akar 5 min Y itu kan sama dengan 5 min Y pangkat setengah ya. Nah, kemudian kita harus ingat aturan rantai. Aturan rantai, ketika saya punya sebuah fungsi itu bisa X plus 1 atau akar X plus 1 dan seterusnya, pokoknya yang fungsi kemudian dipangkatkan, maka turunannya adalah pangkatnya n pangkatnya n dijadikan konstanta dikali fx fungsinya sendiri dipangkatkan n-1, pangkatnya dikurangi 1 dikali fungsi yang ini diturunkan, yaitu f aksen x. Nah, sekarang kita aplikasikan 5 min y pangkat setengah. Nah, fx nya mana? Fx nya ini karena bukan dalam bentuk x ya, bentuk y, maka ini fy. Fy nya 5 min y, kemudian n nya itu pangkat setengah, berarti n nya setengah, maka dy per dx per dy dx per dy itu sama dengan, nah tadi n nya sama dengan setengah ya, pangkatnya sama dengan setengah, maka n nya jadi pengali di depan setengah. Fx nya tadi, fx nya diganti fy ya, karena bentuknya y, fy nya 5 min y, pangkatnya pangkat setengah, tetap n nya dikurangi 1 dikali f aksen x, berarti ini diturunkan, maka turunannya 5 diturunkan 0 min y, berarti min 1, maka f aksen y itu sama dengan minus 1, maka di sini dikali minus 1, maka saya tulis di sini dx dibagi dy, dx dy, maka konstanta kalikan dengan konstanta, setengah dikalikan minus 1, berarti minus setengah dikali 5 min y pangkat setengah dikurangi 1, berarti minus setengah. Ingat, kalau minus tadi berarti dia kalau ditaruh di bawah dia jadi positif, maka sama dengan minus setengah dikali 1 per, jadikan ke bawah ya, berarti 5 min y pangkat setengah, kemudian saya tulis di sini, maka dx per dy itu sama dengan minus setengah dikali 1 per 5 min y pangkat setengah, berarti ini sama dengan akar 5 min y, maka ini bisa saya tulis minus 1 kali 1 tetap 1 per 2 dikali akar 5 min y. Nah, ini untuk dx per dy nya. Nah, kemudian memasukkan fungsi dan hasil turunan dari langkah 2 ke rumus. Tadi kan kita pakai rumus yang ini ya, L sama dengan 2pi integral C sampai D dari fungsi X akar 1 plus dx per dy yang dikuadratkan, sehingga tadi x nya itu sama dengan akar 5 min y, berarti akar 5 min y ini x nya dikali akar 1 plus tadi dy per dx nya ini ya,
minus 1/2 akar 5 min Y yang dikuadratkan terhadap DY. Nah, sehingga untuk menghitung luas permukaan kulit, maka tadi kan saya tulis ketika ditulis kembali 2pi integral 1 hingga 4 akar 5 min Y, ini tadi X nya, kemudian ini adalah turunannya yaitu dx per dy. Maka ketika ini dikuadratkan, nah minus 1/2 akar 5 min Y dikuadratkan, maka sama dengan minus ini kalian boleh mengikutkan ke atas atau ke bawah, sama saja. Misal saya ikutkan ke bawah, maka minus 1 kuadrat per 2 akar 5 min Y kuadrat, maka sama dengan minus 1 dikuadratkan, minus 1 kali minus 1 yaitu 1 positif ya, per 2 akar 5 min Y, berarti 2 dikuadratkan akar 5 min Y, 2 juga dikuadratkan, 2 kuadrat itu 4 akar 5 min Y, berarti akar 5 min Y dikuadratkan, maka ini sama dengan 5 min Y pangkat setengah, kemudian dikuadratkan, maka setengah dikali 2 1, maka 5 min Y pangkat 1. Nah, berarti 4 dikali 5 min Y, berarti kan pangkat 1. Maka ini fungsi yang baru, sehingga ini di sini ada akar, kemudian di sini juga akar. Nah, caranya sama, saling dikalikan. Berarti 5 min Y dikalikan 1, kemudian 5 min Y juga dikalikan 1/4 kali 5 min Y. Nah, sehingga di sini saya tulis seperti ini. L sama dengan 2pi integral 1 sampai 4, sorry. Nah, maka ini bisa saya tulis seperti ini. Akar 1 dikali 5 min Y. Akarnya hilang karena ini sama-sama akar, ini akar, ini juga akar, ditambah 1/4 5 min Y dikali 5 min Y dy, sama dengan 5 min Y kurung 5 min Y kurung 5 min Y, ini bisa dicoret. Maka 1 dikali 5 min Y berarti tetap ya, berarti ini saya terus lagi sama dengan 2pi integral 1 sampai 4 akar 5 min Y ditambah ini karena sudah dicoret 5 min Y nya berarti tinggal 1/4 dari dy. Nah, sehingga di sini kita bisa buka kurungnya karena sudah dikalikan semua. Maka ketika dibuka kurungnya jadinya 2pi 1 sampai 4 5 min Y ditambah 1/4 dy sama dengan 2pi integral 1 sampai 4 akar 5 plus 1/4 dikurangi Y dy sama dengan 2pi integral 1 sampai 4 akar 5 plus 1/4 5 plus 1/4 berarti 20/4 plus 1/4, maka 21/4 hasilnya. Berarti 5 tambah 1/4 sama dengan 21 dibagi 4 dikurangi Y D, maka kita bisa mengintegralkan fungsi ini. Maka L tadi sama dengan 2pi integral 1 sampai 4 dari akar 21/4 minus Y dy. Nah, kita misalkan lagi. Misal tadi U sama dengan ini kan 21/4 minus Y. Ini saya tulis seperti ini, 2pi integral 1 sampai 4 akar, berarti pangkat setengah ya, pangkat setengah dy. Nah, berarti du per dy sama dengan
21 per 4 diturunkan 0, minus Y berarti Y diturunkan 1, maka DU per DY sama dengan minus 1, sehingga DY sama dengan minus DU. Ubah batasnya juga. Nah, maka batasnya itu adalah batas bawah dulu. Batas bawahnya itu kan 1 ya, Y sama dengan 1, maka U kan sama dengan 21 per 4 min Y, maka nanti jadinya U sama dengan 21 per 4 dikurangi 1, maka ini U sama dengan 17 per 4. Nah, untuk batas atas juga sama, batas atas kan Y sama dengan 4, maka U sama dengan 21 per 4 min Y kan, berarti U sama dengan 21 per 4 dikurangi 4. Nah, ini sama dengan 5 per 4. Nah, sehingga di sini bisa saya tulis L sama dengan 2pi integral batas bawahnya tadi jadi ini 17 per 4 sampai batas atasnya 5 per 4 12 min Y. Berarti U pangkat setengah DY tadi sama dengan minus DU, maka minus DU. Berarti di sini minusnya bisa taruh di depan sendiri karena Y sama dengan minus 1 ya, minus 1 itu konstanta. Minus 2pi integral 17 per 4 sampai 5 per 4 U pangkat setengah DU. Nah, ingat sifat-sifat integral di pertemuan kedua ini berarti bisa saya tulis kalau minus itu bisa membalikkan batasnya, berarti sama dengan 2pi integral membalikkan batas, berarti batas bawah dijadikan batas atas, maka ini 5 per 4 sampai 17 per 4 dari U pangkat setengah DU. Nah, tadi FU, kalau FU nya U pangkat setengah, maka F besar U seperti slide sebelumnya ya, sama dengan 2 per 3 U pangkat 3 per 2, maka ini sama dengan 2pi ketika F sama dengan 17 per 4 dikurangi F U nya sama dengan 5 per 4, K sama dengan 2pi F berarti 2 per 3 17 per 4 pangkat 3 per 2 dikurangi 2 per 3 5 per 4 pangkat 3 per 2, KL sama dengan 2pi 2 per 3 sama 2 per 3, maka bisa dikeluarkan 2 per 3 17 per 4 akar pangkat 3 per 2, maka saya bisa tulis di sini akar 17 per 4 di pangkat 3 dikurangkan akar 5 per 4 di pangkat 3, berarti 2pi dikalikan bisa ini, berarti jadi ke 4pi per 3 kali 17 per 4 pangkat 3, berarti sama kayak slide sebelumnya ya, berarti ini 17 per 4 akar 17 per 4 dikurangkan 5 per 4 akar 5 per 4, maka sama dengan L sama dengan 4pi per 3 ya tadi, 4pi per 3 akar 7 kali 17 per 4 akar 17 per 4 dikurangi 5 per 4 akar 5 per 4. Nah, ini bisa saya tulis seperti ini tadi, seperti tadi ya, sama kali 17 per 4 dikali akar 17 per akar 4 dikurangi 5 per 4 dikali akar 5 per akar 4. Nah, sehingga ini sama dengan, saya taruh sini saja, 4pi per 3 17 per 4 akar 17 tetap akar 17 per akar 4 itu 2 min 5 per 4 dikali akar 5 tetap akar 4 2
maka ini sama dengan 4pi per 3 17 akar 17 per 4 kali 2 8, kemudian 5 akar 5 per 4 kali 2 8. Nah, bisa ditulis seperti tadi 4pi per 3, kemudian 17 akar 17 dikurangi 5 akar 5 per 8. Nah, 8 sama 4 dicoret ya, bisa 4 bagi 4 1, 8 bagi 4 2, maka ini sama dengan pi per 3 kali 17 akar 17 kurangi 5 akar 5. Nah, berarti 3 bisa dikalikan dengan 2, berarti pi per 6 17 akar 17 min 5 akar 5, maka ini ketika dihitung hasilnya sama dengan 30,8 satuan luas. Oke, itu saja. Jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan ya di grup atau di kolom komentar. Terima kasih. Ya, yang pertama kan ini.